Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semuanya. Nah, nggak usah tegang, biasa saja. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ini ya. Musim pancaroba harus dijaga kondisi kesehatan dan makan yang banyak, minum yang banyak, ya toh. Minum vitamin biar badan tetap sehat. Oke, langsung saja pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk meneruskan materi yang kemarin tentang. Kalau kemarin pembahasan kita kan mujadah nafas atau disebut apa? Mujadah nafas disebut apa? Kontrol diri. Kemarin sudah kita bahas, baru kemarin sudah pada lupa. Yang kedua yang sudah kita bahas, husnudon. Apa itu husnudon? Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini yang terakhir untuk KD pertama, yaitu berkaitan dengan ada yang tahu yang dimaksud dengan ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Apa? Persaudaraan. Indonesia adalah suatu negara yang besar. Kata Presiden kita Bapak Jokowi, di negara kita sendiri itu banyak pulau-pulaunya. Ya nggak teman-teman? Iya. Oke, kalau nggak salah ada berapa? 17.000 pulau. Di setiap pulau banyak yang dinamakan suku-suku. Iya apa enggak? Iya. Ada banyak bahasa daerahnya masing-masing. Ada adat istiadat yang berkembang di suatu wilayah. Enggak cuma itu saja, mungkin di setiap daerah mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Indonesia berarti adalah negara yang kalau banyak itu apa? Heterogen apa? Heterogen ya. Bermacam-macam suku, budaya, bahasa, apa? Ras, agama, apalagi adat istiadat. Kalau kita cuma mengandalkan atau mengedepankan pribadi atau golongan, kesekian yang heterogen bermacam-macam ini bisa disatukan apa enggak? Harus ada yang namanya apa? Rasa atau ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan kalau menurut Abdullah Hasih Ulwan, suatu dokter Abdullah Nasih, ya toh? Ulwan. Di situ dikatakan yang dinamakan ukhuwah atau persaudaraan itu suatu ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan mendalam dengan rasa tumbuh rasa cinta, ya toh? Terus kalau sudah tumbuh rasa cinta, rasa saling
menghormati. Kalau sudah rasa cinta tumbuh, menghormati tumbuh, akan apa ya? Tumbuh rasa apa? Saling apa? Senasib, sepenanggung. Contoh kecil saja seumpama kelas ini gitu. Kira-kira jikalau ada teman yang sakit, apakah sikap jenengan bagaimana? Kalau sudah merasa mencintai sepenanggungan, sama-sama kelas berapa? 10B. Kira-kira kalau ada teman yang sakit, kesemuanya ini merasakan gelisah apa enggak? Galau apa enggak? Rasanya ingin apa? Menjenguk ya toh. Memotivasi agar lekas sembuh, biar bisa belajar bareng-bareng lagi di kehidupan. Itu yang namanya apa ya? Timbul rasa cinta, timbul rasa menghormati, akhirnya apa? Senasib, sepenanggung. Pengertian ukhuwah. Yang selanjutnya ada dalil tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu dikatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya bagaimana? Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah. Maaf berhasil. Coba ulangi nggih. Untuk ayatnya berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang beriman itu adalah apa ya? Saudara. Ini lebih mengkerucut ke persaudaraan seiman. Dengan sama-sama orang mukmin pasti mempunyai emosional yang apa? Yang sama berkaitan dengan keyakinan. Ya apa enggak? Ya. Orang Islam kok seumpama salah satu dari saudara kita yang muslim dihina berkaitan dengan keyakinannya, biasa nih muslim yang lain ikut apa ya? Ikut emosi, ikut tersinggung. Pasti ada rangka untuk pembelaan. Kan seperti itu. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Jika apa? Jika terjadi perselisihan. Jangan sebagai pelajar jangan kok malah apa ya? Ada temennya antara satu muslim dengan muslim yang lain ada masalah, malah apa? Dikompor-kompori. Jangan. Nah, biasa loh anak muda. Wah, kayak ada masalah apa? Kalau mulai sama pacari, wah jangan pacarmu kira bener sama kok. Gue kudu ngene-ngene, gue kudu ngene-ngene iki kan seperti itu. Wah kayak, ayo kayak, jangan wong sing murah benar lah, benar malah dikompor. Sebisa mungkin jenengan malah menjadi apa ya? Penengah. Dia bagaimana permasalahannya, dicari jalan tengah. Itu muslim yang baik. Selanjutnya itu tadi berkaitan dengan dalil apa ya? Masalah ukhuwah. Terus ada dalil berkaitan dengan hadis Nabi yang menyinggung tentang ukhuwah. Bunyinya bagaimana Pak? Bunyinya kurang lebih
tidak sempurna iman salah satu orang sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Belum dianggap iman seseorang itu sempurna jikalau dia belum mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Imannya dikatakan masih. Orang soleh itu bisa dilihat ketika orang tersebut menanggapi orang lain. Biasanya nek wong soleh menanggapi orang lain itu biasanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Iya boh. Wong soleh biasanya tidak memandang latar belakangnya bagaimana, enggak. Tidak memandang kamu itu di masyarakat statusnya bagaimana, enggak. Ketika orang lain datang dengan berbagai masalah latar belakang, semuanya dihadapi dengan penuh kasih sayang. Itu salah satu ciri-ciri orang yang soleh. Ada lagi hadis Nabi yang mengatakan mukmin satu dengan mukmin yang lain bagikan suatu bangunan. Yang sebagian satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ibarat suatu kelas, ya loh. Mengokohkan di sini bukan dalam arti bikin kokoh kayak, tapi bisa diartikan saling melengkapi. Ibarat ruang kelas ini, kira-kira. Ruang kelas ini guru polosannya kira-kira apik ora ya? Kita hambar ya. Kita hambar. Yo, kelas ini bisa dikatakan menyenangkan, indah, kan? Pasti ada yang saling melengkapi kayak ada kipas angin, ada papan tulis, ada meja, ada lemari, saling melengkapi. Akhirnya fungsi kelas itu bisa digunakan secara maksimal. Orang muslim antara satu muslim dengan muslim yang lain saling melengkapi. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan pembagian ukhuwah. Pembagian masalah ukhuwah. Ukhuwah tadi diartikan apa? Persaudaraan. Persaudaraan itu melingkupi berbagai aspek. Tergantung apa? Tergantung latar belakang atau kondisinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Sombongo, kayak yang Bapak contohkan awal tadi. Kita sama-sama orang muslim, orang Islam. Jika muslim yang satu itu terkena masalah, pasti muslim yang lain pasti ikut merasakan. Itu yang dinamakan ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam. Kenapa dikatakan ukhuwah Islamiyah? Karena sama-sama mempunyai latar belakang sama-sama berarti senasib dalam hal keyakinan, seiman, seagama. Ketika saudara kita di Palestina diperangi, muslim di Indonesia bagaimana sikapnya? Sangat menentang. Sebisa mungkin banyak di daerah wilayah pelosok-pelosok tanah air melakukan suatu donasi untuk untuk meringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Wujud kita dalam rangka ukhuwah Islami.
Paham ya? Paham ya? Yang kedua, selain ukhuwah Islamiyah ada juga yang dinamakan ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Waton dari kata apa ya? Waton bukan dalam arti ngawur ora ya. Waton dalam arti apa? Artinya apa waton itu? Hubul waton minal iman. Waton artinya apa? Hubul itu apa? Rasa cinta. Waton apa? Tanah air atau negara. Hubul waton minal iman. Cinta negara sebagian dari iman. Kenapa dikatakan hubul waton? Ukhuwah watoniyah karena kita sama-sama apa ya? Sebangsa, setanah air. Kondisi teman-teman kita sekarang di Jawa Barat mana? Cianjur. Yang lagi terdapat musibah apa ya? Mungkin sekarang ini, detik ini teman-teman kita usia jenengan ya toh, itu apa ya? Mungkin diliburkan untuk sekolah. Karena apa? Karena bangunan di sana ya namanya aja terkena gempa ya, terkena gempa. Detik ini di sana sekolah masih dilibur. Bagaimana perasaan kita di sini? Ikut sedih, ikut susah. Kemarin kan di sekolah kita kan melakukan apa? Donasi ya. Donasi untuk meringankan beban apa ya? Beban pengungsian atau beban hidup yang teman-teman kita yang berada di Cianjur. Kenapa kita mempunyai rasa seperti itu? Karena apa ya? Kita merasa senasib sepenanggungan dalam hal apa? Sebangsa dan setanah air. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yang terakhir ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah atau basyariyah. Untuk ukhuwah Islamiyah atau basyariyah itu ruang lingkupnya lebih luas daripada apa ya? Ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Karena apa? Karena ukhuwah insaniyah atau basyariyah itu melingkupi, mencakup semua anak manusia tanpa ada sekat batasan tertentu. Yang penting itu anak manusia berwujud orang manusia, ya kita mau wajib untuk apa? Wajib untuk apa? Ya saling tolong menolong, saling menghargai, ya toh. Saling toleransi. Tidak membedakan, oh karena ini seagama enggak, oh karena ini sebangsa enggak. Yang penting asalkan itu apa ya? Manusia. Bahkan di luar manusia pun kayak apa? Lingkungan sekitar, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lain. Paham ya? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah bahasa. Terus yang terakhir berkaitan dengan bagaimana sih kita memperkokoh hubungan antara saudara, antara teman dengan jalan ukhuwah. Tahap-tahapannya bagaimana? Kalau di buku paketan jenengan atau PPT yang sudah Bapak bagikan, itu ada tingkatan untuk menjalin ukhuwah. Yang pertama apa ya? Kita harus apa?
Ta'aruf. Ta'aruf tidak hanya dalam hal apa ya? Pernikahan saja. Ta'aruf itu lebih apa ya? Yo, pokoknya kita ingin mengenal seseorang itu bisa dikatakan apa? Ta'aruf. Saling mengenal antar sesama manusia, antar sesama teman. Lah kalau sudah saling mengenal akan muncul yang dinamakan apa? Tahapahum itu apa? Kalau jenengan otomatis gini, kalau jenengan sudah mengenal biasanya apa? Muncul rasa untuk apa? Memahami. Oh teman saya itu kriterianya seperti ini toh. Oh teman yang itu orangnya seperti ini toh. Kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Akan muncul apa? Sikap untuk memahami. Itu yang dinamakan apa? Tafahum. Setelah ta'aruf, tafahum, tingkatan yang selanjutnya apa? Ta'awun. Apa? Ta'awun. Ta'awun. Apa itu ta'awun? Sikap saling menghargai, tolong menolong, dan apa? Nasihatkan, mendoakan. Setelah mengenal, saling memahami. Kalau terjadi masalah, kekurangan dari teman kita muncul. Oh teman saya lagi sempat ada masalah seperti ini sih. Pasti ada sikap masalah untuk apa ya? Menolong dia, memahami untuk memecahkan masalah dia, mendoakan dia, kan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, yang terakhir, tingkatan yang terakhir itu apa? Tafakul itu apa? Muncullah sikap senasib sepenanggungan. Wah teman saya lagi ada masalah seperti ini. Apa sih yang bisa saya lakukan? Kita merasa bocah juga ikut-ikut apa? Bersimpati. Seakan-akan kita yang juga terkena apa? Musibah, terkena masalah. Padahal yang aslinya yang terkena musibah siapa? Si dia, teman kita. Tapi karena kita sudah istilah wong Jawa, koncoplek, akhirnya ingin membantu. Kita merasakan kesedihan di. Sampai sini bisa dipahami? Pun, kalau ada pertanyaan, kalau enggak, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, nanti teman-teman pulang sekolah untuk pertemuan yang akan datang, Bapak kasih tugas. Siap semuanya? Apa tugasnya? Tugasnya jenengan mencari salah satu kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai ukhuwah. Tapi ukhuwah di sini lebih fokus ke ukhuwah apa ya? Niat. Karena kita apa? Sekarang berada di wilayah apa? Indonesia. Banyak kasus-kasus problematika berkaitan dengan kebangsaan kita. Dengan cari salah satu kasus. Terus setelah menemukan salah satu kasus, dengan apa? Cari solusinya bagaimana untuk mengantisipasi kasus tersebut. Bisa dipahami? Bapak kasih waktu 1 minggu. Minggu depan maju satu persatu dipresentasikan. Kalau ada tanggapan dari teman-temannya nanti bisa diaju. Ya. Yes, betul deh.
Belum, nggih. Dan karena waktu sudah habis, sebentar lagi. Dan habis ini pelajarannya apa? Project gitu. Oke. Dan termasuk project juga itu kawasan. Kearifan lokal kan? Ya. Oke, banyak salah kata, Bapak minta maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.